Kenapa setiap kali ada acara lebaran atau apa yang nikahan kamu selalu di luar? Atau meluk anaknya, aku itu sesek langsung mbak gitu. Jadi ngelihat bahwa ini gimana sih anak orang kok dititipin ini, wong ibunya nggak miskin gitu. Orangnya baik, sopan, nggak pernah neko-neko, baik. Walaupun tiap hari di ruangan ber-AC dan sering begadang, aku tetap pengen kulitku kelihatan lebih fresh. Makanya aku pakai Vaseline Gulta Overnight Radiance Repair. Kalau penasaran, linknya bisa langsung kamu check out di bawah video ini ya. Ini dia produknya guys. Wow. Oke, hari ini kita bakal ngebahas mendengarkan lah ya kisah dari Bu Farah, yaitu ponakan dari Bunda Rati. Gimana sih Resa ini dikenal oleh Bu Farahnya? Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kisah nyata Farah ponakan Bu Rati. Dijamin air mata berlinang. Jika air mata Anda menetes, maka itu artinya Anda normal dan peka. Wow, menarik nih. Oh ya, dengerin ya. Resanya, saya tanya Resa, kenapa coba kamu, aku nanya, kenapa setiap kali ada acara lebaran atau apa yang nikahan kamu selalu di luar? Kemudian dia bilang, Mbak, ini maaf ya Mbak ya, dia bilang, aku ini kalau lihat tante lain, ini misalnya ya Mbak ya, ini contoh lah, kalau Mbak nggak ngerti, aku kalau lihat tante lain nyium anaknya atau meluk anaknya, aku itu sesek langsung Mbak gitu. Jadi aku juga nggak lihat, aku di luar aja. Nah itu saya kena banget Pak, itu saya kena banget waktu dia ngomong kayak gitu. Dan ternyata memang dia tidak pernah bercerita soal hal-hal yang kecil seperti itu ke orang lain gitu loh. Ya, nah kemudian saya juga baru nanya beberapa hal lah ke dia ya Pak. Jadi contohnya misalnya, terus kamu itu WA-an enggak sama mamamu, sama ibumu? Enggak, dia bilang enggak. Pernah ngasih uang enggak? Pernah Mbak, katanya. Kapan? Waktu habis nguburin Bu Emil gitu ya Pak. Mungkin sudah berseliweran di FYP. Semua orang pasti ngelihat Resa itu, betapa Resa itu yang ngangkat, yang nguruk, yang nyari apa, yang nimbun, itu kan kelihatan banget dia hampir pingsan itu saking ininya ya, saking shocknya. Betul, padahal di belakangnya ada Kaisar, ada Muhammad, ada ya Kaisar dan Muhammad kayaknya yang saya lihat itu. Enrico saya nggak lihat itu, tapi menurut saya yang kecil-kecil kayak gitu kan nggak mungkin dibohongin gitu. Jadi maksudnya wajah kan nggak mungkin bisa dibuat-buat gitu ya buat saya gitu ya, kalau wajah lagi sedih kayak Resa gitu. Jadi ya itu contoh-contoh kecilnya aja. Dan ini saya ngomong demi Allah ya Pak, ini saya sendiri. Ini saya pernah, demi Allah ini Pak, saya pernah mengantar Resa dan tante saya. Waktu itu dia sekitar SMP kalau nggak salah ya Pak, dia datang ke Jakarta. Kemudian sama tante saya ya Pak, kan ada nikahan keluarga di Jakarta. Keluarga kami maksudnya, bukan keluarga Bu Emil. Kemudian mereka menginap di rumah saya gitu. Rumah saya Pejaten Timur Bapak. Rumah Denada itu Pejaten Barat. Pejaten Barat. Jadi kami hanya selisih 3 kilo gitu ya Pak. Terus Tante Ratih bilang, Dok Terno, anterin aku ke rumah Mbak Emil. Aku dipanggil, disuruh ke sana. Saya benar-benar lupa itu tahunnya, tapi saya ingat Resa SMP. Resa bawa naik mobil bertiga itu, saya tante sama Resa gitu. Aku ikut mah, kata Resa. Ikutlah. Kayaknya Resa itu udah feeling kalau ini ibunya gitu ya Pak. Karena kebetulan ada Denada di situ di rumah Bu Emil. Saya tuh nunggu Pak momen, ya pasti semua orang nunggu momen itulah Pak gitu loh maksudnya. Ya saya sendiri kan nggak pernah ngelihat mereka dalam jarak berdekatan gitu. Ya cuma jarak 2,5 meter. Ini anak waktu itu masih ganteng banget ya Pak gitu, karena masih SMP kelihatan banget gitu, ganteng gitu. Dan nggak ada, menurut saya nggak ada cacatnya saat itu gitu loh. Saya pikir kalau itu anak saya beruntung gitu. Oke, berarti maksudnya dalam arti di sini puber ya. Kalau puber kan mungkin teman-teman tahu lah ya, jerawatan. Oke. Itu ketemu tuh, aku penasaran lagi nih, lanjut udah ketemu Denada terus.
Itu saya lihat wajahnya. Ini maaf, ini mungkin hanya pendapat saya mungkin ya. Wajahnya Dena itu kayak orang ketakutan. Wah. Jadi kayak Ketakutan. orang, mohon maaf, kalau saya nggak apa ya, kalau saya nggak bisa menahan diri, mungkin saya pukul itu wajahnya. Udah mungkin apa ya, saya udah pengen ngeprok itu kalau orang Jawa, Pak. Gimana sih, Pak? Ya, karena saya lihat dia itu iya, saya emosi karena saya melihat. Iya, karena saya melihat dia itu melihat anaknya seperti melihat penyakit. Ini dalam pikiran saya ya Pak, gitu. Seperti melihat penyakit. Itu yang saya makanya waktu berita ini keluar, saya baru mengerti ternyata ini dimasukkan ke pengadilan. Kami semua itu keluarga besar tuh nangis. Mungkin 2 hari 2 malam, ada yang seminggu masih nangis kalau kami teleponan. Karena kami tahu perihnya, gitu Pak. Karena kami tahu perihnya. Jadi waktu itu terus si Reza juga yang takut-takut gitu ya Pak. Terus dia bilang gini, Mbak, maksudnya ke Dena, Mbak boleh minta foto, dia bilang gitu. Terus Dena itu mungkin udah kagok, jadi dia langsung bilang, oh iya boleh. Tapi Bapak tahu posisi fotonya, kan saya yang motretin waktu itu masih zaman BlackBerry ya, mungkin udah hilang fotonya ya Pak. Iya. Itu kayak, mohon maaf kalau saya sekali lagi ini salah mikir, itu kayak bapak-bapak yang udah lebih tua gitu ya Pak ya, gitu ya, atau mungkin security atau karyawan apa gitu ya Pak ya, fans yang minta foto gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Gitu loh. Jadi gini, mungkin Reza dianggap kayak security atau mungkin apa ya? Aku nangkapnya kayak gitu ya. Pokoknya minta fans lah ya. Yang ya berarti kalau fans ya gini lah, agak berjarak berarti ya. Ya kayak fans biasa aja, ya udah gitu kan, berjarak gitu. Dianggap fans, bukan kasih sayang seorang ibu dan anak gitu dalam foto itu, oke. Lakuannya iya, kayak misalnya ada security atau Pak Satpam atau siapa yang lewat depan rumah, terus Mbak Den ada, boleh minta foto. Nah itulah gayanya Pak, gayanya. Jadi ada jarak sekitar 75 cm gitu, berdiri, bukan mepet, bukan. Enggak, ada jarak 75 cm atau 60 cm gitu berdiri, dan saya foto. Karena saya ngelihat kan, fokus saya ke Reza, bukan ke Denadanya gitu. Cuman kan buat anak kecil yang sudah agak dengar bahwa ini adalah ibunya, kemudian ibunya memperlakukan kayak gitu, gimana coba saya yang cuma bertiga di situ yang lihat Pak? Iya kan? Dia batin dia. Aduh, iya, pasti dia batin, orang saya aja pengen marah gitu. Apalagi anak ini gitu. Saya nggak ngerti di mana salahnya anak ini pada saat itu ya Pak gitu. Nah, kebetulan gini, kadang-kadang ya refleksnya kami juga ini, kami akuin kami juga salah ya Pak gitu. Kadang-kadang refleksnya kami di rumah di Banyuwangi itu ya. Kami ini ngelihat bahwa ini gimana sih anak orang kok dititipin ini, wong ibunya nggak miskin gitu. Kan kita pasti mikirnya refleksnya gitu ya, kok dititipin ke orang yang lebih nggak mampu gitu loh. Gitu maksudnya ya Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apa gitu kita memang agak cuek, itu salah kami juga Pak. Nah, kemudian ini lagi yang berat yang harus dihadapi Reza ini kalau saya ceritakan. Setiap kali ada tamu, ada lebaran atau ada inian, kan semua anaknya tante saya ikut. Terus Reza ikut. Tetapi kan teman-temannya Tante Ratih nggak tahu bahwa ini anaknya anak Denada atau anak Tante Ratih, dikiranya kan anak orang lain yang ikut ke situ, maksudnya yang nempel atau apa gitu kan ya Pak ya. Jadi yang kalau misalnya ngasih angpau atau ngasih apapun lah Pak, pasti yang dikasih kan anaknya Tante Ratih yang 1, 2, 3 gitu kan. Bener nggak Pak? Karena kan setahu mereka anak Tante Ratih 3 gitu loh. Bayangin berapa kali Rezanya nangis pasti Tante Ratih, itu saya tahu Pak gitu. Pasti nangis, Mama itu semua dikasih, itu saudara yang itu dikasih, ini dikasih, Mbak dikasih, aku nggak dikasih ya Ma. Terus ya Tante Ratih repot mau jelasin kalau ke tamu, kalau ke saudara dia langsung gitu, Mbak tolong Mbak, Reza belum dikasih ya gitu. Ya pasti kami ngerti, kami ngasih gitu. Cuman kalau orang lain kan kami susah menjelaskan gitu loh. Ya itu sering Pak yang kayak gitu. Jadi kan secara psikis, secara psikis dia udah ngerasa kok dibedain sih gitu loh. Ya itu sih. Jadi yang saya tahu itu. Berarti dia di situ ngerasa dibedain ya, karena Tante Ratih juga bingung lah ngejelasinnya kayak gimana. Ini anaknya nih, ini ibunya soalnya. Bingung kan? Bohong gak enak, gimana ngejelasinnya gitu kan. Dibeda-bedakan. Oke. Kisah pilu Farah, ponakan Ibu Ratih. Siapa yang mau jadi Reza? Oke. Ya. Apa sebenarnya yang diinginkan dari hati kecil Reza? Reza itu pengennya normal aja kok Pak. Makanya kalau saya punya TikTok itu saya nggak berani untuk up
untuk posting ibunya atau yang menggiring keburukan ibunya gitu, saya nggak berani Pak. Saya cuma posting di TikTok itu yang menjaga hatinya Reza gitu. Jadi cuma pekerjaannya aja yang saya misalnya dia lagi kerja di mana itu aja yang saya informasikan. Karena dia itu menurut saya, menurut pengamatan saya ya Pak, dia agak sangat peka. Contohnya kalau saya bawa mobil gitu, ada jalan rusak gitu, dia udah agak panik. Waktu pertama kali naik pesawat dulu, dia ke toilet berkali-kali. Jadi kalau kesimpulan saya adalah gini ya, kita nggak bisa ngejudge orang dari bungkusnya aja gitu. Anak ini waktu hamil, waktu di kandungan diumpetin. Anak ini lahir ditawar-tawarin. Anak ini kecil dibully. Anak ini besar nyari ibunya harus viral dulu. Sudah viral dapat kerjaan, dicaci-caci katanya pansos ibunya gitu kan, atau aji mumpung. Tapi saya rasa Pak, meskipun kehidupan semua orang itu biasa-biasa aja, saya rasa nggak ada yang mau bertukar nasib sama Reza. Karena saya juga nggak mau. Betul. Gitu. Intinya jadi dia pengen meluk ibunya ya Bu. Iya itu Pak. Terus satu lagi yang mungkin saya sempat sampaikan, kami semua ini bukan orang yang jauh lah dari sempurna. Pasti nanti setiap orang akan menemukan keburukan-keburukan kami yang itu akan jadi bahan gitu. Tapi ya buat saya nggak apa-apa gitu. Kami nggak berusaha untuk menutupi, tapi terima kasih kalau memang ada masukan atau apa gitu Pak. Tapi saya yakin kami juga punya kesalahan, tapi yang kami sampaikan kalau tentang Reza, kemungkinan salahnya itu lebih sedikit lah Pak, mungkin karena kami lupa aja. Gitu. Iya. Oke, Bu, Ibu dekat sama Reza? Di antara kalau deket yang sampai rangkul-rangkulan gitu enggak, tapi kalau saya bicara dia dengerin Pak. Kalau saya yang bicara dia mendengar. Ibu komunikasi nggak sama Reza? Kalau ketemu komunikasi, tapi kalau WA dia nggak jawab. Ya, itu yang jadi masalah Bu. Ya, itu yang jadi masalah. Saya ini bersuara terus seperti ini sudah mungkin ada beberapa minggu nanti disampaikan oleh Bang Maksi ya. Tapi kok saya DM Reza itu Reza nggak balas-balas saya, Bu. Jadi saya bingung Bu. Itu Pak ribuan Pak yang masuk ke itunya Pak. Terus saya lihat dia juga sering blank ya Pak ya. Jadi saya juga kalau ngomong juga harus saya kondisikan banget gitu. Ya wajar lah ya, ente mendm ya. Ente nggak bukan keluarganya, jadi nggak muncul tuh, banyak banget soalnya pasti DM itu ya. Oke. Pro kontra pasti ada fans Denada, ada hujatan ya, nggak semuanya lah bisa dibuka gitu kan. Oke, tadi tujuannya di sini ingin memeluk ibunya ya. Tapi netizen membantah duit tuh, tujuannya karena duit nih kalau komentar ya. Wajar lah, tapi tujuan utamanya bukan itu. Pengakuan, penghargaan, keluarga yang mengangkat Reza dan baiknya silaturahmi. Coba dipertemukan juga ponakan dari suaminya Bu Rati, Pak. Keluarganya Denada, jangan dari keluarganya Bu Rati saja, biar imbang. Oh, iya juga, menarik ya. Ini menarik nih kalau ada satu lagi dari keluarganya Denada gitu yang buka suara ngobrol di sini, cerita gimana gitu kan. Biar ada dua versi ya. Oke, sekarang kita masuk kisi-kisi ayah biologis Reza. Wow. Tidak pernah Putri cerita bahwa Denada lahiran itu Pak. Gitu loh, di rumah saya itu. Gitu. Nah, terus akhirnya waktu saya pulang ke Banyuwangi saya baru tahu oh itu anaknya Dena. Siapa bapaknya? Kalau menurut Putri ya Pak, ini kisi-kisi saja ya Pak, saya juga nggak tahu pasti. Tapi kalau menurut Putri bukan artis, gitu aja Pak. Yang jelas bukan artis. Tetapi mungkin orang daerah Aceh mungkin betul. Tetapi yang jelas dia bukan artis. Pak, saya izin live ya Pak, Tante Ratih telepon. Mohon maaf. Ya Pak ya. Apa-apa, langsung aja.
Oh langsung. Kasih tahu Tante Ratih gabung juga nggak apa-apa. Kayaknya Tante Ratih telepon karena ini waduh bahaya nih dicerita-ceritain ya. Biar gak bleber kemana-mana. Jangan ya kayak gitu. Tapi ceritanya bagus banget kisahnya. Di sini ada yang nanya nih, Putri itu siapa? Anak pertamanya Bu Ratih, istrinya Ronald, dalam kurung pengacaranya Resa. Dulu dia sekolah samanya di Jakarta dan tinggal sama Ece. Jadi Putri tahu persis peristiwa itu gitu. Oh, jadi ayah biologi ini masih kisi-kisi ya? Bukan artis, teman-teman. Gimana? Pantesan kalian selalu menuduh-nuduh artis, ternyata bukan. Sampai Iwaka itu klarifikasi nih yang ini videonya ya. Ini tetangga-tetangganya ya, kita lihat ya, tetangga-tetangganya bilang Resa kayak gimana nih waktu kecil nih. Udah lama tinggal di sini. Iya, lama, iya. Tahu Resa dari bayi? Iya. Dari 10 hari itu, 5 hari. Iya masih kecil samaan dengan cucu saya. Ya ampun. Kalau ibu kenal, selama ini Resa itu gimana bu orangnya? Ya gimana ya? Ya biasa-biasa. Ya, biasa-biasa aja. Singkat. Biasa-biasa tuh maksudnya nggak nakal. Oh enggak. Mulai kecil di sini. Umur 5 hari, enggak 10 hari mungkin. Oh iya. Iya. Anaknya gimana ibu? Resa itu sebetulnya baik kan? Orangnya baik, sopan, nggak pernah neko-neko, baik, Ratih ya sayang, sama saya saben hari duduk di sini, baik. Dia bilang Mbak Denada itu ibunya. Iya. Nah, yang ibu tahu kan bapaknya Mas Dino. Iya. Ibu tahu ayah kandungnya dari Resa nggak sebetulnya? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Enggak. Selama ini taunya Ya Pak Dino. kalau misalnya ibu kan kurang tahu siapa ayah kandungnya dari Iya. Resa. Tapi tahu kalau ibunya Denada. Ibu kandung. Saya dapat info dari dulu itu dari waktu dibawa ke sini masih bayi itu dari neneknya. Oh. Nggak boleh katanya bawa bayi kan ke Banyuwangi, Ya. naik pesawat itu. Oh, tapi sudah tahu kalau ibunya itu Iya, saya. Denada. Iya. Resa ini baru apa ya? Dia baru mencari dan dia ketemu ibunya kan Denada katanya. Nah, Resa bilang hampir semua orang Banyuwangi itu tahu siapa papanya, ayahnya. Oh, udah tahu itu. Bu Sukiro nggak tahu siapa Nggak papanya. tahu. Tahu ya bapaknya sekarang ya Mas Dino. Tahunya Mas Dino. Iya. Wow, serapi itu ya menutupinya ya. Oke, aku dapat garis bawahi sinkron nih antara pernyataan Farah yaitu ponakan dari Bu Ratih ya, yang dimana sebenarnya Resa ini udah tahu ya, mungkin taunya itu dapat dari tetangga-tetangganya, isu-isunya gitu kan, mungkin ya kabar-kabar anginnya lah ya. Oke, emang Resa pernah ngebahas bapak kandungnya? Jujur, kalau gue belum pernah dengar kalau Resa bilang orang BWI. Tahu siapa BB? Yang gue lihat di podcast dan lain-lain, Resa bilang hampir semua orang BWI tahu kalau dia anak Denada. Nggak pernah gue dengar dia ngebahas BP-nya. Dah, apa gue yang tahu kali ya? Dan akhirnya info itu menyebar jadi rahasia umum tetangganya di sana. Rahasia umum ya, berarti bukan rahasia dong kalau umum. Rahasia kan dimana-mana, privacy, ini umum ya. Oke, ya ini dia dari pernyataan Bu Ratih. Gimana menurut teman-teman ya videonya? Ya udah, aku undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk check out teman-teman ya. Link videonya di bawah. Dia punya 3 varian ya. Ini ada SPF 50 ya. Ini ada sunscreen teman-teman ya. Ya ini buat ruangan kalian ber-AC juga, depan-depan gadget kayak saya. Ini yang suka banget ngonten tiap hari di ruangan ber-AC, saya pakai banget ini ya. Ya udah, saya undur dulu. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.